Kat. Okay, good morning everybody. How are you today? Okay, I'd like to say welcome to Vocational High School too. Welcome, congratulations for you because you already have entered one of the best vocational high school in Pekalongan. Congratulations for you. Okay, today's a very beautiful occasion, beautiful moment for me because I'm so sorry. Still, we cannot meet directly because of COVID-19 pandemic, but it's okay. Let's start our materials. Maybe this is not real material, it is introduction. Okay, so what do you think about English? Do you love English? What? You don't love English? Wow. OMG, why not? Okay, some of them maybe feel that English is very stressful. English is difficult or English is a bored subject, isn't it? Am I true? Saya yakin saya yakin teman-teman semua pasti agak nggak suka gitu ya. Beberapa mungkin ada yang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu membosankan, bahasa Inggris itu susah dipahami, kayak hati aku. Oke, cut. Next. So, bahasa Inggris itu sebenarnya mudah, asal ini dia. Saya kasih tips sebelum kalian belajar bahasa Inggris. Kalian harus tahu dulu nih tipsnya biar bahasa Inggris itu menyenangkan, bukan menyeramkan. Cus. Bahasa Inggris itu mudah, asal ini friend. Ada 3 nih. Yang pertama itu paham konsep. Yang kedua latihan. Yang kedua latihan, yang ketiga itu mindset. Pertama adalah paham konsep. Jadi kalau dulu waktu SMP belajar bahasa Inggris itu disuruh menghafalkan subjek plus to be atau subjek plus verb 1 plus S1 ES itu udah nggak zaman banget. Itu udah old fashion, tidak kekinian. Terus ngapain dong, Miss? Sekali lagi, cukup pahami konsep, tidak perlu dihafal, tak usah kebingungan. Oke, yang kedua adalah latihan. Perbanyak soal latihan dan aplikasikan. Kalau misalkan, jadi gini nih, bahasa Inggris itu paling kenceng-kencengnya biasanya kalian praktekkan itu ketika mau say hi sama si gebetan, I love you gitu kan. Itu adalah part of practice. Boleh-boleh aja sih. Nah, mulai sekarang bahasa Inggris itu juga harus dipraktekkan, nggak hanya sama si doi tapi juga sama teman-teman deket gitu loh. Misalkan kalian mau beli es teh, ya udah kalian bilang, ibu iced tea dong, one gitu. Nggak apa-apa, iced tea, keren kan? Atau misalkan, bu fried tempe dong, tempe goreng dong gitu, boleh, di mix aja nggak apa-apa, yang penting banyak latihan. Nah, selain banyak latihan, teman-teman juga harus banyak feedback. Feedback itu bisa masukan ya, bisa dari guru, teman yang lebih pintar, ataupun yang lainnya. Nah, Miss kalau aplikasi gimana Miss? Maksudnya, jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar writing pakai bahasa Inggris, ternyata itu ada aplikasi yang sangat bisa mendukung. Contohnya adalah Grammarly. Nah, nanti teman-teman tulis aja tuh, datanya dimasukin ke Grammarly, terus kalau salah-salah itu nanti dapat feedback, kenapa salah, terus yang benar kayak gimana, asik kan? Nah, yang ketiga adalah mindset. Jadi bayangkanlah bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang kalian nantikan dan kalian rindukan. Bahasa Inggris itu mudah, apalagi grammar atau tenses itu mudah banget, asalkan kalian senang dulu. Seseorang kalau sudah suka, toh apapun akan dilakukan kan? Ya sama kayak bahasa Inggris ini juga kayak gitu. Yang kedua lagi. Oke, selanjutnya adalah saat mengerjakan soal grammar. Miss, kenapa sih Miss dari tadi grammar? Jadi gini, nanti untuk bahasa Inggris kelas 10 semester 1 itu akan dikasih materi dasar tentang grammar. Ada 5 tenses yang harus dikuasai. Ya, nanti kita bahas. Atau saat mengerjakan soal, khususnya grammar atau bahasa Inggris itu yang pertama ini nih, ada 3 hal. 1, bahasa Inggris itu tidak usah di feeling. Kalian kan dulu sering banget nih kan kalau misalkan mengerjakan soal, ada soal gitu kalian bingung, kalian pasti tiba-tiba hasrat kalian akan berpikir kayak gini, enaknya jawab apa ya, kayaknya ini deh, feeling gue ini deh gitu. Kalian pasti kayak gitu kan? Nah, mulai sekarang yang feeling-feeling kayak gitu hentikan, hapuskan, karena bahasa Inggris bukan pelajaran tentang feeling-memfeeling, right? Caranya gimana untuk bisa menghapuskan? Yang pertama adalah temukan keyword.
keyword itu kata kunci. Pasti kalau sudah ada kata kunci A, misalkan ada kata kunci is, itu dia pasti ada pasangannya apa gitu. Pasti ada kata kuncinya. Nanti kita bahas ya. Dan selanjutnya adalah move on. Move on itu penting, bukan hanya untuk hubungan saja. Bahasa Inggris pun butuh move on. Move onnya gimana Miss maksudnya? Move on kalau misalkan kalian mengerjakan soal yang susah ya lompati aja, tidak usah difikirkan terlalu mendalam. Siapa tahu nanti ada soal yang lebih mudah gitu kan. Nah kalau move on ini maksudnya yang dulu SMP kalian tidak bisa bahasa Inggris, mari kita buka lembaran baru, kita belajar bareng bersama-sama sama Miss Dwi, sama Miss atau Mister yang lain, belajar bahasa Inggris yang sangat menyenangkan. Next. Nah, ini dia yang paling penting. English must be fun. English is fun. Bahasa Inggris itu harus menyenangkan, guys. Bahasa Inggris itu bahasa orang keren, tahu nggak sih? If you can speak English, your kekerenan, your kekerenan, your confidence, kepercayaan diri kalian will increase tremendously, akan meningkat gitu. Jadi bahasa Inggris itu bahasa orang keren. Kalau kalian ingin keren ya pakai aja bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Next, this is it. This is the English teachers in vocational high school too. Ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Pekalongan. Ada 4 ya. Yang paling ganteng 1 jelas karena Mr. Zimam satu-satunya spesies laki-laki. Ya Allah, Miss spesies. Oke. This is Mr. Zimam, Miss Ada, Miss Ayi, Miss Eni. Yang paling apa itu? Yang paling nggak kelihatan sendiri matanya adalah Miss Dwi. Oke, cus. Jadi untuk yang kelas 10, beberapa ada yang diajar sama Miss Ayi, Mr. Zimam juga. Ya. Nah, kalau misalnya ini spesialis kelas 12 sama Mr. Zimam juga. Oke. Jadi nanti kalau misalkan lihat Mr. atau Miss yang ada di sini nanti disapa ya, say hi gitu. Kita enak kok orangnya. Jadi ini English teacher yang ada di SMK Negeri 2 kalau next. Oke, good. Nah, karena sudah tahu gurunya siapa aja, kalau dia ngajar siapa aja, ini nih competence yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester di SMK Negeri 2 Pekalongan. Competence yang pertama adalah grammar atau tenses, karena ini kalian masuk dari awal gitu loh ya, ibaratnya dari SMP masuk ke vocational high school, nanti akan dibantu grammarnya sama tensesnya. Commonly I will teach you 5 grammars: present, past, future, perfect, and continuous. Jadi ada 5 nanti. Kalau mesti nanti ngasihnya 5 dasar itu sih. Ya. Terus ada congratulating expression sama descriptive text. Ini mudah banget kok. Saya yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya, untuk skor gimana Miss? Aduh, ribet banget sih. Ulangi ya. Kalau skor gimana Miss? Untuk scoringnya ini ada 2 teman-teman. Ada knowledge, ada practice. Kalau knowledge itu pengetahuan, biasanya ini akan dikasih tugas ya, assignment tugas. Examination itu ulangan, ada ulangan harian, ada UTS atau middle exam ya, sama juga final exam. Nah 70 itu adalah KKM-nya. Begitu. Kalau practice gimana Miss? Practice biasanya dikasih project. Misalkan nih kalian disuruh speech atau kalian disuruh buat video dan harus mengupload gitu. Kalau challenge gimana Miss? Nah keuntungannya gini nih, Miss Dwi itu suka ngasih tantangan-tantangan dagangan gitu, dimana setiap tantangan itu ada poin tambahannya. Sama deh untuk KKM-nya juga 70. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi bisa tanya di sini ya, atau bisa melalui student.smknegeri2pekalongan.sch.id atau bisa langsung komen di link YouTube saya. Oke.